Lin Yang sudah datang. Lin Yang, cepat pergi, cepat pergi. Dia adalah Yang Mulia Kaisar Dewa. Kenapa harus takut padaku, Kaisar Dewa? Karena kau sudah tahu identitasku. Masih berani datang untuk mati. Sepertinya kau sangat percaya diri pada dirimu sendiri ya, Lin Yang. Hari ini, kau tamat. Menyakiti adik perempuanku, bahkan menculik istriku. Oh iya. Rasanya adik perempuanmu itu sungguh sangat menyenangkan. Aku cuma nggak tahu. Bagaimana dengan istrimu? Hahaha, jangan ganggu dia. Aduh. Aku sangat takut. Hari ini adalah titik akhirmu. Mulai dari besok, aku akan menjadi Kaisar Dewa yang baru. Hahaha. Serang. Xiaolong, benar saja, itu kamu. Kamu selalu mengawasi aku. Kamu sudah lama menebak siapa aku. Tidak mungkin. Lin Yang, bagaimana kamu tahu? Istana naga penuh ahli. Kenapa mereka tidak bisa melindungi sepasang ibu dan anak? Kau pikir aku akan percaya? Dan kamu, kalau sudah tahu diri bukan lawanku, berani datang ke lonceng lagi. Xia Sui adalah istriku. Itu juga yang dia katakan padamu, kan, Lin Yang? Memang pantas kamu. Hah, menarik. Xiaolong, aku telah memperlakukanmu dengan baik sebagai penguasa Istana Naga. Mengapa kau mengkhianatiku? Sangat sederhana. Posisi Kaisar Dewa adalah milikku. Hanya denganmu. Dan aku. Sekalipun kau hebat, kita berdua bersatu. Kamu juga sama bisa. Hari ini kita lihat saja. Siapa yang jatuh duluan? Lin Yang. Saat di keluarga Kong, kamu menyembunyikan kekuatanmu. Benar. Sekarang kalian bisa. Pasrah saja. Tuan Istana Xiaolong datang. Yang Mulia Tuan Istana. Tuan Istana datang tepat waktu. Orang sampah ini berani menghina Anda. Aku akan langsung memberinya makan anjing. Bawalah orang itu. Sombong banget. Anjing penjaga Istana Yilong. Masih berani menggonggong sembarangan di sini. Berlutut. Tuan Xiaolong, dia cuma sisa keluarga Lin. Hanya anjing liar saja. Benar sekali, Tuan. Dia itu siapa sih? Berani sekali berbuat semaumu. Keluarga Wang telah menghina Kaisar Dewa. Bagaimana seharusnya kita menanganinya? Kamu adalah Kaisar Dewa. Pemimpin Dewan, apakah Anda salah paham? Dia hanyalah anak biasa, anak manis tanpa ibu. Mana mungkin jadi Raja Dewa? Kamu, wanita cantik, masih saja tak bisa diam. Apakah kamu ingin keluarga Wang kami mengalami musibah besar? Yang Mulia Raja Dewa, ini semua salah wanita cantik ini. Tolong Yang Mulia Kaisar Dewa, selamatkan nyawa anjing ini. Tolong Yang Mulia Kaisar Dewa, selamatkan nyawa anjing ini. Waktunya sudah habis. Terlambat. Istana Naga, dengar perintah. Seret Wang Tianhu keluar. 5 kuda bagian es. Kamu tidak boleh menyentuhku. Kalau kamu menyentuhku, anak perempuanmu akan mati. Kamu mengancamku. Hingga saat ini, aku juga tidak bisa peduli lagi. Lin Yang, asalkan kau lepaskan aku hari ini, aku jamin putrimu akan aman. Kepala keluarga, itu si imut itu, sudah hampir mati. Apa? Pembantaian keluarga Wang, tak tersisa satupun. Laksanakan pembantaian keluarga Wang, tak satupun yang tersisa. Apa kalian masih berdiri diam? Semua, serang. Aku akan kejar, tak perlu lagi. Dia tak akan lari. Pertama, selamatkan Yue, Raja Dewa. Goddess telah menemukan. Yue, semua salah ayah datang terlambat. Yue. Ayah. Ayah ada. Ayah ada di sini. Kaisar Dewa. Goddess masih bernafas. Obat suci dari Divine Realm dan Zun, atau mungkin bisa menyelamatkan. Beritahu dan Zun, gunakan pil terbaik untuk menyelamatkan putriku.
Kalau tidak, aku yang akan membuatkan obatnya. Ya. Wang Tianhu. Aku pasti akan menggunakan kepalamu untuk mempersembahkan bendera tim Yulongku. Tuan Jiu Feng, tidak tahu apa yang kalian lakukan ini. Mengantarmu bertemu dengan anakmu. Lihat, lihat anakku. Kamu, apa yang kalian lakukan terhadap anakku? Dia sudah dikirim ke medan perang Shura. Ah, perintah dewa yang mulia. Semua keluarga Raja Jiangcheng. Anakku. Dewa Kaisar. Jiu Feng melapor. Bagaimana istri dan putriku sekarang? Baru saja Sai Huatuo mengirim kabar. Istrimu tidak. Hanya saja. Hanya apa? Dia buru-buru kembali ke kota naga, keluarga Xia. Katanya meminta keluarga Xia untuk menyelamatkan putri kerajaan. HMPH. Keluarga Xia. Dulu Swear dan Yue Wei mengalami penghinaan berat di keluarga Xia. Mereka bagaimana mungkin akan menyelamatkan? Biarlah. Beberapa hutang. Sudah saatnya untuk ditagih. Jiu Feng, dengar perintah. Siap. Kumpulkan para penunggang naga. Masuk dan kuasai kota naga. Baik. Tolong selamatkan Yue Wei. Yue Wei telah ditangkap keluarga Wang untuk diambil darahnya. Jika terus diambil, dia bisa mati. Xia Sui. Kamu benar-benar berani kembali ya? Seluruh lonceng tahu. Keluarga Lin telah dibantai habis. Sekarang kamu kembali. Apakah ingin membawa bencana ke keluarga Xia? Seseorang yang imut. Apakah pantas keluarga Xia menyelamatkannya? Kakek. Di dalam tubuh Yue Wei tetap mengalir darah keluarga Xia. Tolong selamatkan dia. Xia Sui. Pas sekali untuk menyingkirkan beban itu. Memulai hidup baru. Hach. Kabar dari keluarga Wang. Sudah meraih hubungan dengan Istana Naga di Divine Realm. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Aku sarankan padamu. Jangan mencari masalah sendiri. Kakek. Anda pasti punya cara untuk menyelamatkan Yue Wei, bukan? Kakek. Memang ada. Kakek. Selama bisa menyelamatkan Yue Wei, aku rela melakukan apa saja. Pemuda keluarga Sui itu, dengar-dengar, dipilih sebagai pengendali naga. Itu adalah orang khusus, yang setia melayani Kaisar Dewa. Kalau dia mau turun tangan, mungkin putrimu bisa diselamatkan. Baik. Aku akan segera mencarinya. Keluarga Xia kami sedang berencana menjalin hubungan baik dengan keluarga Sui. Kalau tidak, kamu tolong temani Sui Xiao semalam saja untukku. Asal melayaninya dengan baik, segalanya bisa dibicarakan. Apa? Xia Sui, sepatu lusuhmu itu. Aku suruh kamu melayani Tuan Sui. Itu adalah keberuntunganmu. Dengar-dengar Tuan Sui itu sangat aneh dalam bermain. Kamu yang sudah lama janda, pasti bisa sangat menikmati, kan? Hahaha. Mulai hari ini, dia tidak perlu lagi menjadi janda. Mulai hari ini, dia tidak perlu lagi menjadi janda. Lin Yang. HMPH. Siapa kamu? Aku bertanya. Lin Yang. Seluruh keluarga Lin dibantai. Kenapa cuma kamu si beban ini yang tersisa? Tepat sekali kamu tidak datang. Perempuanmu itu segera akan menemani Sui Xiao. Sekarang, kamu bukan hanya anjing bodoh, tapi juga anjing yang dikhianati. Hahaha. Xia Sui. Apa yang masih kamu ragu-ragu? Pikirkan baik-baik. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan putermu. Kesempatan terakhir. Orang tua-tua, kalau tidak segera tutup mulutmu yang bau itu, aku suruh kalian keluarga Xia hilang dari lonceng. Menghilang. Kamu berani sekali. Berani tidak hormat padaku. Aku bilang kamu ini pecundang. Pikiranmu sakit ya? Dengan wajah pecundang sepertimu, masih mau menakut-nakuti kami keluarga Xia. Aku sudah bilang sejak awal. Aku tidak mengizinkanmu menikahi orang ini. Hari ini aku yang memutuskan. Kamu dan anjing keluarga ini bercerai. Xia Sui, aku sarankan padamu. Segera cerai saja. Kalau tidak, Sui Xiao itu tidak akan menyukaimu. Kamu, ya, harus berpikir dengan jelas. Kalau kamu tidak jadi wanita Sui Xiao, si kecilmu akan kehilangan nyawanya. Anakku. Apa sebenarnya? Apa mungkin membuatmu, seorang pria tampan, datang menyelamatkan, tanpa bantuan Xiao Sui? Anak perempuanmu hanya bisa menunggu saja. Keluarga Sui itu apa sih? Layak apa mereka menyelamatkan anak perempuanku?
Kau berani tidak hormat kepada Tuan Sue. Tuan Sue telah datang. Tuan Sue. Mulai sekarang di hadapan Dewa Kaisar, tolong katakan hal baik tentang keluarga Xia saya. Baik, baik. Siapakah dia ini? Dia adalah cucuku. Malam ini dia yang melayani Anda. Gadis kecil yang cantik. Malam ini aku ingin membuatmu sangat senang. Aku menyarankan kamu jangan sentuh wanita saya. Dari mana datangnya pengemis? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku, Xiao Sui. Kamu juga tidak pantas tahu siapa saya. Diamlah. Lin Yang, kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari Xiao Sui. Tidak bisa dibandingkan. Kamu mampu berbuat begitu. Xiao Sui. Suer sedang bercerai dengannya. Seorang wanita sudah menikah. Benar-benar menarik. Aku suka main dengan wanita orang lain. Terutama suka main di depan orang. Sue Xiao. Aku minta tolong selamatkan putrimu. Itu gampang. Asal kamu memuaskan aku malam ini. Aku akan pergi mohon kepada Dewa Kaisar langsung. Sedangkan kamu, anjing yang sia-sia. Sekarang juga. Merunduk lewat bawah kakiku dan belajar menyalak seperti anjing. Aku akan memaafkan nyawamu, anjing ini. 3 menit kemudian, orang yang berlutut menjadi anjing adalah kamu. 3 menit kemudian, orang yang duduk menjadi anjing. Ini kamu. Apakah kamu sedang mengancamku? Aku sangat takut, haha. Swear. Kamu tidak perlu memohon siapapun. Yue, aku sudah menyelamatkannya. Keluarga Wang juga sudah aku hancurkan. Mulai sekarang. Percayalah padaku, Lin Yang. Sudah sampai saat ini, kamu masih saja bicara besar. Bukan, swear aku. Lin Yang. Kamu menghilang selama 5 tahun penuh. Kamu tahu waktu ini, kami menghabiskannya bagaimana? Sekarang Yue sekarat. Hanya Sue Xiao yang bisa menyelamatkannya. Kamu telah menyinggung Sue Xiao. Apakah kamu ingin aku kehilangan putriku? Bukan, Yue aku sudah, Sue Xiao. Asalkan kau bisa menyelamatkan Yue, aku rela melakukan apa saja. Itu baru benar. Ada wanita cantik yang membelamu. Aku akan memaafkan nyawamu, anjing ini. Kau hanya seorang pengendali naga kecil. Berani menyalahgunakan kekuasaan. Tidak menghormati aturan. Kamu benar-benar sombongnya. Pengendali naga adalah yang tertinggi. Kamu bajingan. Mengecewakan pengendali naga. Kita semua akan binasa. Kamu ingin aku dan seluruh keluarga Xia menjadi korbanmu? Silakan masuk. Yang Mulia Jiu Feng datang berkunjung. Maafkan saya, pemimpin pengendali naga, Yang Mulia Jiu Feng. Yang Mulia Jiu Feng berkunjung ke rumah kami. Benar-benar membuat keluarga Xia kami bersinar terang. Tuan Sue, Anda benar-benar mengundang Yang Mulia Jiu Feng. Nanti setelah ini. Kalian masih bengong apa? Cepat, cepat, cepat. Segera keluarkan anggur yang sudah lama disimpan. Untuk menyambut Tuan. Keluarga Xia kalian punya anggur bagus apa? Tuan, silakan duduk dulu. Sue Bai memanfaatkan kekuasaan untuk menindas, mencemarkan nama baik pengendali naga. Segera kirim ke medan perang Asura. Tuan Jiu Feng, kasihanilah aku. Saya tidak bersalah. Kasihanilah aku, ya. Aku akan mengasihani kamu. Baiklah. Berlutut di tanah dan belajar menggonggong seperti anjing. Gong. Gong. Taruh dia turun. Tuan Jiu Feng, tolong selamatkan putriku. Putramu tidak apa-apa. Dia sudah diselamatkan oleh dewa. Dewa yang ada di depan ini menyelamatkannya. Lin Yang. Dengan dia saja.
Apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Wang? Apakah kamu meragukan kata-kataku? Kalau begitu, kamu yang menyelamatkan Yue Yue. Swear. Selama 5 tahun ini kamu sudah menderita. Sekarang aku sudah kembali. Aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Jangan anggap kalau menyelamatkan Yue Yue itu sudah cukup. Kau orang miskin. Apa yang bisa kau berikan kebahagiaan untuk putriku? Lagi pula, kau sekarang telah menyakiti keluarga Sue. Apakah kepala keluarga Sue akan melepaskanmu? Hari ini, kau harus bercerai dengan Xia Sue. Hari ini, kau harus bercerai dengan Xia Sue. Aku tidak setuju. Hanya berbekal dirimu, jangan mimpi. Lihat saja kelakuanmu sendiri. Lebih baik dari kodok sumbing berapa banyak. Kalau bukan karena kamu, beberapa tahun ini, Xia Sue tidak akan menanggung begitu banyak kesedihan. Ibu, cepat pergi saja. Jaga Yue Yue dengan baik. Dalam beberapa hari, aku akan menjemput dia. Swear, percayalah padaku. Aku pasti bisa merawat dengan baik kamu dan Yue Yue. Hahaha. Beberapa orangnya benar-benar memanfaatkan kekuasaan orang lain. Kau kira Tuan Jiu Feng bisa membelamu? Menurutku, kau cuma seekor anjing yang sudah tidak laku di luar sana dan ingin terus menumpang di keluarga Xia kami. Makan enak. Xia Sue, kenapa tidak cepat usir menantu bego ini keluar dari sini? Kalau tidak, mulai bulan depan, hidup atau mati, keluarga Xia saya tidak akan ikut campur. Lin Yang, seharusnya kamu tidak kembali. Tolonglah, cepatlah pergi. Kamu telah membuat Tuan Muda Sue menderita. Seluruh kota naga. Tak ada tempat tinggal bagimu. Swear, kamu mau pergi atau tidak? Kalau tidak mau pergi, kan? Aku pergi. Aku pergi. Dewa Kaisar, Putri Kaisar sudah tidak apa-apa. Sudah dibawa kembali. Yuyu, di mana? Sudah sesuai perintahmu. Dikirim ke rumah Xia. Aduh. Kakek, kamu pergi kemana dengan Yuan Yue? Katakan padaku, baik? Semua salah Lin yang si pembangkang yang buang-buang waktu. Tuan muda keluarga Sue Malang. Sekarang, keluarga Sue akan menyelidiki. Hanya saja dia si kecil lucu itu harus membayar ganti rugi. Apa yang kamu katakan? Kurang lebih. Dia si kecil lucu itu sudah tiada. Kamu manfaatkan kesempatan ini. Tepat sekali dengan si bangsat Lin yang itu. Cerai. Yi Xia Sue, kamu mau pergi kemana? Aku pergi menyelamatkan anak perempuanku. Bai Er, ayah pernah berjanji padamu akan membalas dendam dan menghapuskan kebencianmu. Yuan Inspektur, kamu adalah guru Bai Er. Hari ini aku panggil kamu. Hanya ingin agar kamu menyaksikan. Aku akan melakukannya sendiri. Babi peliharaan Lin Yang. Aku sudah berusaha keras. Baru saja mengirim Sue Bai ke dalam penjaga naga. Tak disangka, justru malah membahayakannya. Inspektur Yang. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Kalau mau menyalahkan, maka salahkan saja si pemalas Lin Yang. Hari ini, aku akan mulai dengan menyerang putrinya dulu. Biar dia juga merasakan rasa kehilangan keturunan. Buang dia ke dalam panci panas untukku. Jangan. Yue Yue, Mama. Kamu baik-baik saja? Ayo. Nah, cantik ini, tolong pisahkan aku. Biar dia melihat langsung putrinya. Baik. Yue Yue. Lepaskan aku, pemilik rumah. Dia adalah tuan muda. Wanita yang dia sukai. Berhenti. Yue Yue. Hahaha. Kalau ingin aku membebaskan putri MU, juga bisa. Tapi kamu harus janji padaku, menikah dengan anakku. Menikah. Aku membiarkanmu menikah dengan anakku. Itu karena aku menghargaimu. Jangan sampai kamu tidak tahu terima kasih. Jangan pernah sakiti ibuku. Sayang kecilku. Pergi. Yue Yue, kamu datang. Lepaskan Yue Yue. Oke,
Kalau ingin melepaskan si kecil ini, bisa. Patuh dan lakukan sesuai instruksi. Baik. Aku menikah dengan Bai Er. Di jalan ke neraka. Kamu tidak lagi sendirian. Segera sujudlah. Bersujud bersama Bai Er. Kalian. Itulah pasangan suami istri. Kamu masih bengong apa? Berlututlah. Kalau kamu tidak ingin, yang manis itu kehilangan kata-kata, cepatlah berlutut padaku. Mau berlutut atau tidak? Berani sentuh wanita saya. Percaya atau tidak? Aku akan bongkar ruang pemujamu. Berani sentuh wanitaku. Percaya atau tidak? Aku akan bongkar ruang pemujamu. Lin Yang. Hahaha. Lin Yang. Swear. Lin Yang. Kamu, si sampah. Berani datang kemari. Kalau sudah datang, ya sudah, cepat sujud. Minta maaf dan berbakti kepada anakku. Aku bisa membiarkanmu berangkat lagi besok. Seorang pelaku yang menindas dan mengintimidasi orang lain. Layak mendapatkan hukuman. Lin Yang. Hampir kehilangan semuanya. Masih berkeras kepala. Lebih baik kamu lepaskan putriku. Aku tidak mau mengulangi lagi. Hahaha. Sombong. Ayo datang. Cepat, ada yang datang. Bunuh dia. Apakah kamu sedang mencari bawahanmu? Mereka sudah tidak bisa masuk lagi. Apa? Pengawas Yang, cepat bertindak. Cepat habisi dia. Buta matamu. Pengawas lingkungan ilahi Yang Ling. Salam untuk Yang Mulia Dewa Kaisar. Apa? Apakah Anda Yang Mulia Dewa Kaisar? Sembah kepada Yang Mulia Kaisar Dewa. Apa? Kamu adalah Yang Mulia Kaisar Dewa. Inspektur Yang, apakah kamu bingung? Sampah ini. Bagaimana mungkin dia adalah Yang Mulia Kaisar Dewa? Kamu sampah yang buta mata. Setahun yang lalu, aku sudah berada di wilayah Dewa. Melihat dengan mata kepala sendiri. Tidak mungkin bohong. Inspektur Yang. Kenapa kau di sini? Aku, Sue Bai bergabung dengan penguasa naga. Apakah ini yang kau lakukan? Bawahan memang pantas dihukum. Mohon ampun, Yang Mulia Dewa Kaisar. Bawa pergi. Potong kedua kakinya. Dewa Kaisar. Saya salah. Yang Mulia Dewa Kaisar. Aku tahu aku salah. Aku punya mata tapi tak lihat. Aku buta mata terhadap Taishan. Maafkan aku. Tolonglah aku. Berikan aku keluarga Sue. Tinggalkan satu keturunan. Kamu seharusnya tidak menyentuh istri dan anakku. Hari ini, keluarga Sue harus membayar harga untuk ini. Ibu, ada apa denganmu? Yue. Kamu adalah Dewa Kaisar, jadi bagaimana? Hari ini, aku akan menyeret putrimu, untuk menemani aku dalam kematian. Ayah, tolong aku. Berhenti. Berani-beraninya kau sentuh dia. Aku akan membuatmu lenyap. Lin Yang, aku juga akan membuatmu merasakan kehancuran. Sayang kecil, berani kau gigit aku. Pengendali naga. Bawa dia ke tempat hukuman wilayah dosa. Yue. Mama, aku baik-baik saja. Ayah yang menyelamatkanku. Lin Yang, terima kasih. Yue adalah putri kita. Tidak perlu berterima kasih. Sejak saat ini, kita tidak saling berutang apa-apa. Swear aku. Besok adalah pesta ulang tahun kakek. Kamu ingat untuk datang. Tanda tangani perjanjian cerai. Nol ini adalah ahli penilai barang antik nomor 1 di dunia. Huang Daren. Saya mengirim sepasang ginseng untuk kakek. Semoga kakek panjang umur seindah Laut Timur. Umurnya melebihi Gunung Selatan. Ginseng 1000 tahun. Bagus. Anaknya yang baik. Sudah berbuat baik. Ayah, aku beri kamu sebuah teko ungu. Ini adalah karya warisan ribuan tahun dari Master Li.
Sangat berharga dan sulit didapat. Baiklah, baiklah. Kalian semua benar-benar perhatian. Tuan Su, aku sangat penasaran. Apa hadiah yang sudah kamu siapkan? Ini adalah lukisan naga terbang dan phoenix. Ini dilukis langsung oleh Yang Mulia Raja Dewa. Hanya ada satu di dunia ini. Ini dilukis langsung oleh Yang Mulia Raja Dewa. Ini adalah harta yang tak ternilai. Ini dilukis langsung oleh Yang Mulia Raja Dewa. Hanya ada satu di dunia ini. Ini dilukis langsung oleh Yang Mulia Raja Dewa. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Xiao Su. Baiklah. Putra Tuan Su memang yang paling hebat di Long City. Tindakannya luar biasa. Tua Ai merasa malu dan tidak layak. Hadiah ini sangat berharga. Sedikit niat baik dari saya harus diterima. Memang begitu juga, keluarga tidak bicara seperti orang luar. Kita segera menjadi satu keluarga. Xia Sui. Siapa yang tahu kamu suka? Lin Yang tidak berguna itu. Mama. Jangan bilang begitu, ada banyak orang di sini. Kenapa masih tidak boleh bicara lagi? Lin Yang, si jalang. Tidak pantas bahkan untuk memberi sepatu kepada Xiao Su. Xia Sui. Di mana hadiah ulang tahunmu? Mungkin datang tanpa membawa apa-apa? Ya. Di rumah ada si kecil yang lucu. Ada juga si pemalas yang makan dan minum gratis. Dia mana punya uang untuk persiapan hadiah ulang tahun? Menurutku, dia hari ini pasti datang buat pinjam uang. Xia Sui, hari ini kan pesta ulang tahunku. Kalau kamu gak bawa hadiah apapun, jangan buat malu di sini lagi. Kakek. Aku, siapa bilang kami tidak siap? Kupikir siapa tadi? Ternyata cuma tukang makan gratis. Sebentar. Jangan sampai kehilangan hadiah ulang tahun ini. Hari ini semua orang dari keluarga besar sudah datang. Xia Sui, bawa suamimu yang tidak berguna itu. Kemas sedikit sisa makanan dan segera pergi. Supaya tidak mempermalukan keluarga Xia kita di sini. Lin Yang, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah tempat ini juga tempat yang bisa kamu datangi? Pergi dari sini. Tentu saja aku datang untuk merayakan ulang tahunmu. Lin Yang, kenapa kamu ada di mana-mana? Kenapa kamu masih mengganggu putriku? Kalau hari ini kamu merusak kebahagiaan putriku dan Su Xiao, aku akan patahkan kakimu. Saya adalah menantu dari keluarga Xia. Pesta ulang tahun ayah. Bagaimana aku bisa tidak datang? Tidak seharusnya tidak datang. Seharusnya ini orang yang bernama Su, kan? Kamu. Keluarga Su terkenal dan berpengaruh. Pahlawan muda. Menurutmu, sampah macam kamu ini. Su Xiao bahkan lebih buruk dari kamu. Ibu. Jangan bicara lagi. Tidak bicara juga tidak apa-apa. Dia akan datang untuk merayakan ulang tahun kakek. Lihat saja betapa menyedihkannya dia. Ini adalah niat saya dan swear. Untuk kakek. Ini adalah pil umur panjang. Orang yang mengonsumsinya bisa memperpanjang umur hingga 50 tahun. Ini adalah pil umur panjang. Orang yang mengonsumsinya bisa memperpanjang umur hingga 50 tahun. Ini adalah Lin Yang. Apakah kamu sedang bercanda? Menggunakan benda seperti ini untuk menipu kakek. Apakah kamu sengaja ingin membuat keluarga Xia kami difikirkan malu di depan umum? Lin Yang, benda ini baunya sangat menyengat. Lebih baik cuci tanah ini. Kamu ini anjing tak berguna. Bawa sesuatu yang bodoh untuk menipu kami. Kamu mengira kami buta ya? Saya benar-benar mengira ada orang yang paham nilai barang. Tak disangka. Kalian semua satu persatu. Orang yang buta mata saja. Kamu. Lin Yang, kamu berani sembarangan. Lin Yang. Aku pikir kamu akan berubah. Tak disangka kamu tetap suka berkata besar. Swear, tentang ini. Dia ini. Lin Yang.
Kamu sangat mengecewakan aku. Aku, kakekmu, mengumumkan sesuatu. Pernikahan cucuku Xia Sui dan Lin Yang. Hari ini dibatalkan di tempat. Dalam 7 hari, Xia Sui akan menikah dengan Su Xiaoxi. Lin Yang. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang terlalu tidak berguna. Kalau kau tahu diri, cepat tanda tangan perjanjian. Pergi dari keluarga Xia. Hanya karena kamu belum pantas bicara denganku di sini. Aku peringatkan kamu, jangan buat keributan di sini. Tuan Sumalah mengirim lukisan yang dibuat langsung oleh Dewa Kaisar. Ini apa bisa dibandingkan dengan kamu, si bongkeng? Dibuat langsung oleh Yang Mulia Sang Dewa Kaisar. Bercanda. Aku kok nggak tahu. Kalau Sang Dewa Kaisar pernah melukis juga. Kamu ini sampah yang nggak berpengalaman. Jangan ngomong sembarangan di sini. Perjanjian hari ini, kalau tidak mau tanda tangan, ya harus tanda tangan juga. Iya, benar. Cepat tanda tangani perjanjian ini. Bawa serta kecil manismu. Pergi dari keluarga Xia. Kalian boleh hina aku, itu sudah cukup. Berani hina istri dan anak perempuanku. Aku pasti akan membuat kalian menanggung akibatnya. Terbalik. Cowok tampan ini malah memakan tuannya. Bro kecil ini, kamu benar. Gambar ini adalah 9 naga terbang dan phoenix. Memang palsu. Apa maksudmu, Tuan Huang? Kau tidak salah paham, kan? Benda dari Kaisar Dewa ini. Bagaimana mungkin palsu? Kepala keluarga Xia. Apakah kau meragukan kemampuanku? Tidak. Anda adalah otoritas di dunia koleksi barang berharga. Tentu saja saya tidak berani. Sungguh omong kosong belaka. Bahkan jika lukisan ini palsu, itu tetap lebih baik daripada pecahan tanah liatnya itu. Kamu ini orang bodoh yang buta mata. Ini adalah Divine Realm dan Zun. Pilihan obat pil tangan sendiri. Adik kecil, berikan aku obat ini. Bagaimana? Aku bersedia membayar 50 miliar. 100 miliar. Lin Yang. Kalau mau menyalahkan, ya salahkan dirimu sendiri yang tidak berguna. Kalau kamu tahu diri, segera tanda tangan perjanjian ini. Keluar dari keluarga Xia. Hanya karena kamu tidak layak bicara dengan aku di sini. Aku peringatkan kamu, jangan buat keributan di sini. Su Xiao memberikannya. Lukisan yang dilukis sendiri oleh Tuan Dewa Kaisar. Bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kerikil usang sepertimu. Dilukis sendiri oleh Tuan Dewa Kaisar. Omong kosong. Kenapa aku tidak tahu bahwa Dewa Kaisar juga pernah melukis? Kamu sampah yang tidak berwawasan. Jangan banyak bicara di sini. Perjanjian hari ini, kalau tidak tanda pun harus tanda. Iya, benar. Cepat tanda perjanjian ini. Bawa si kecilmu keluar dari keluarga Xia. Kalian menghina aku juga sudah cukup. Berani menghina istri dan anak perempuanku. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Berontak. Pemuda tampan ini ternyata mengkhianati tuannya. Batuk. Saudara muda ini tidak salah berkata. Lukisan ini, naga 9 dan burung phoenix terbang, memang palsu. Apa, Tuan Huang? Anda tidak salah kan? Barang milik Kaisar Dewa ini, bagaimana mungkin palsu? Tuan Kepala Keluarga Xia, apakah kamu meragukan kemampuan aku? Tidak. Anda adalah otoritas di dunia koleksi barang antik. Tentu saja aku tidak berani. Ini benar-benar omong kosong. Bahkan jika lukisan ini palsu, masih lebih baik dari batu tanah pecah miliknya. Kamu bodoh yang buta tak tahu harga. Ini adalah pil yang dibuat oleh Danzun Wilayah Dewa. Dibuat sendiri dengan tangan. Saudaraku, berikan pil ini. Kepadaku bagaimana? Aku rela memberikan 50 miliar. Tidak. 100 miliar. Tuan Huang, Anda harus lihat dengan jelas. Pil kecil ini. Bagaimana mungkin nilainya 100 miliar? Suamiku biasanya suka bicara besar. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Perhatikan dengan seksama. Sangat pasti. Barang langka seperti ini. Bagaimana mungkin bisa ada di tangan orang yang tidak berguna ini? Biarkan aku lihat. Pasti hasil curian. Tuan Huang, jangan sampai membawa malapetaka pada diri sendiri. Tuan Huang, Anda benar-benar bersedia mengeluarkan 10 miliar untuk ini. Pil kecil ini. Saya Huang, orangnya. Janji harus ditepati. Ayo, Tuan Huang. Ini adalah hadiah ulang tahunku. Untukku. Kamu. Dengan apa kamu berani merebut cinta? Kepala Keluarga Xia. Kamu sudah tua begini. Tak peduli lagi dengan muka sendiri. Adik kecil. Berikan aku pil ini. Berikan aku. Harta ratusan miliar keluarga Huang. Akan jadi milikmu. Harta senilai ratusan miliar. Ini benar-benar jumlah yang tidak kecil. Ini cukup untuk keluarga Xia. Pendapatan selama puluhan tahun, kan?
Syaratmu memang sangat menarik. Tapi, ini adalah istriku. Dengan penuh perhatian. Aku tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Tuan Jiaxia, kamu memiliki cucu ini. Benar-benar beruntung, ya, haha. Saudara kecil, kalau nanti kamu ada apa-apa, meskipun datang ke Wan Baozhai, mencariku, aku sudah berteman denganmu, temanku ini. Tuan Xia. Permisi. Xia Sui, hadiah ulang tahun yang kamu siapkan untuk kakek ini. Kamu benar-benar sangat perhatian. Kakek. Tenang saja. Kakek tidak akan mengabaikan kamu dan Yuyu. Tuan Su. Aku rasa kamu pernikahan Xiao Sui ini lebih baik dipikirkan lagi. Kalian sekeluarga memang tidak konsisten. Tunggu saja aku lihat. Kalau begitu, karena hari ini semua hadir, aku umumkan sesuatu. Karena hari ini semua orang hadir, aku akan mengumumkan sesuatu. 3 hari lagi adalah ulang tahun Swear. Aku akan mengadakan pesta di Hotel Longcheng. Pada saat itu, tokoh-tokoh besar di Longcheng, semua akan hadir satu persatu. Kau ingat ulang tahun aku, kan? Hotel Longcheng, tapi standar bintang 9. Kamu ini sampah. Apa yang kamu lakukan bermimpi di sini? Hotel Longcheng, setahun hanya mengadakan satu pesta. Banyak keluarga besar, hanya dengan berusaha keras pun belum tentu layak. Kamu juga tidak pantas. Dia bahkan orang penting tingkat atas di Longcheng. Kamu gila ya? Kalau masih berani omong sembarangan, percaya atau tidak aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Lin Yang. Hotel Longcheng bukan tempat yang bisa kita datangi. Mending jangan jadi deh. Swear, aku sudah bilang. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. 3 hari lagi, kau akan menjadi wanita paling bersinar di kota Long. Hehe, benar-benar tak bisa diselamatkan. Nanti, orang dari Hotel Longcheng akan mengusirmu. Jangan sampai bilang kalau kami dari keluarga Xia. Percaya deh. Nanti, aku akan mengirimkan undangan untuk kalian. Aduh, jangan dengerin sampah ini di sini. Cukup omong kosongnya. Aku sih, lebih baik kembali tidur dan cantik-cantikan diri. Hahaha. Kaisar Dewa. Sudah beritahu orang di Hotel Longcheng belum? Semua sudah diatur. Spesifikasi pesta setara raja. Ketua Dewan Grup Longcheng ingin bertemu dengan Anda. Tidak mau bertemu. Sampaikan ke semua keluarga besar Longcheng. 3 hari lagi adalah pesta ulang tahun istriku. Mereka harus hadir. Bisa ikut dalam jamuan Kaisar Dewa. Adalah kehormatan bagi mereka. Beritahu mereka. Jangan sampai identitasku terbongkar. Ya. Swear, kamu cari aku. Aku ingin kamu menemaniku. Mengikuti reuni sekolah. Jangan terlalu dipikirkan. Poetri Sisi meminta aku menarikmu. Baik. Lin Yang. Tentang pesta ulang tahun. Aku tahu kamu melakukan ini demi aku. Tapi aku tidak ingin kamu berpura-pura kaya. Aku akan jelaskan ke kakek. Nanti, kamu cukup buat sederhana saja. Swear, percayalah padaku. 3 hari lagi, kamu akan menjadi penguasa seluruh kota Yonglong. Mutiara paling gemilang. Hahaha. Saya pernah lihat orang yang numpang pesta pernikahan. Seperti kamu ini. Bahkan datang numpang reuni sekolah. Mungkin, hanya Lin yang seperti itu. Saya pernah lihat orang yang numpang pesta pernikahan. Orang sepertimu, yang bahkan ikut nimbrung di reuni teman sekelas. Mungkin hanya Lin yang saja. Ayo, ayo. Kalian kalah main game semua. Aku bilang, orang seperti Lin yang tidak tahu malu, pasti akan ikut datang. Main game kalah. Bukankah itu traktiran? Lagi pula hotel ini milik keluarga kami. Lin Yang dan anjing dilarang masuk. Wang Hao. Baru saja dipesan. Shishi. Tak kusangka kamu minta aku membawa Lin Yang. Itu untuk bermain game. Kamu keterlaluan. Swear. Kenapa kamu masih membela orang tidak berguna itu? Kamu cantik sekali. Bagaimanapun juga, Lin Yang adalah suamiku. Aku tidak mengizinkanmu berkata seperti itu tentang dia. Xia Sui. Dengar saran dari adik perempuan. Dia ini orang seperti dia. Takutnya seumur hidup, tak akan pernah masuk restoran mewah seperti ini. Lebih baik kamu ikut Wang Xiao. Hotel ini nanti jadi milikmu. Benar, kan? Wang Xiao sudah mengatur semuanya.
Beberapa hari lagi ulang tahunmu. Akan dirayakan di hotel milik Wang Xiao. Hotel yang sangat sederhana ini. Apakah pantas untuk ulang tahun istriku? Lin Yang, apa yang kau katakan? Hotel yang sangat sederhana ini. Juga pantas untuk ulang tahun istriku. Lin Yang, kau bilang apa? Hanya tahu mulut besar. Hotel seperti ini adalah tempat yang tidak pernah bisa kau bayar sepanjang hidupmu. Sampah seperti kau, tidak akan mampu mengonsumsinya seumur hidup. Siapa bilang aku tidak mampu bayar? Bicara dengan mulut besar sekali ya. Kalau begitu, semua tagihan hari ini kamu yang bayar. Tidak masalah kalau aku yang bayar, tapi aku punya syarat. Hari ini apapun yang aku keluarkan, kamu harus bayar separuhnya. Baiklah. Aku ingin lihat hari ini. Kamu pengemis. Kenapa berani banding sama aku? Lin Yang. Tenang saja, aku masih punya uang segini. Aku, Wang Xiao, selama ini, baru pertama kali lihat ada orang yang nekat. Saling adu uang sama aku. Tuan muda, perlu saya aturkan untuk Anda? Tidak perlu. Sudah ada yang bayar. Ada orang yang kabur dari pembayaran. Tuan, Anda membutuhkan ruang pribadi seperti apa? Kami punya beberapa pilihan. Paket biasa 10.808. Paket mewah 38.808. Paket tertinggi 98.808. Tak tertandingi tertinggi. Kalau begitu, pilih yang biasa saja. Tidak perlu. Aturkan saya paket tertinggi-tertinggi. Tidak perlu. Atur aku dengan yang mulia tanpa tanda jasa. Lin Yang, membuat diri terlihat besar dengan wajah tertutup. Orang ini nanti akan kehilangan muka. Biarkan dia berakting dulu sebentar. Saat bayar nanti. Kita lihat nanti. Siapa yang akan berlutut kepada siapa? Ayo. Tuan, menu Anda. Pesankan saya satu hidangan termahal yang sama. Jangan-jangan Anda tidak bisa membaca bahasa Inggris, sampai tidak bisa menyebut namanya. Lin Yang. Teman-teman ini sudah susah payah berkumpul sekali. Kamu pasti nggak akan pesen minuman, kan? Ya, benar juga sih. Berikan aku 5 botol arak Xuanlong. Kamu datang buat bercanda, ya? Siapa yang nggak tahu tentang arak Xuanlong ini? Hanya di dunia ilahi saja ada. Kamu juga berani ngomong begitu? Aku rasa dia cuma nggak mau keluarkan uang. Itu sengaja saya katakan begitu. Apa minuman termahal kalian? Saya paling tidak terbiasa minum minuman keras asing seperti ini. Kalau begitu, mari mulai dengan 5 botol untuk berkumur dulu. Kalau begitu, mari mulai dengan 5 botol untuk berkumur dulu. Lin Yang, jangan berlagak. Ini bukan sesuatu yang mampu kamu bayar. Tenang saja, saya masih punya uang. Api hampir padam, tapi masih berpura-pura. Tidak apa-apa. Nanti saat bayar, si orang miskin ini akan menunjukkan wujud aslinya. Kamu urus saja dirimu sendiri dulu. Jangan makan di hotel rumahmu sendiri. Kalau nggak mampu bayar, itu baru malu-maluin. Omong kosong. Nanti kita lihat saja. Tuan Lin. Banyak sekali. Kalian tidak salah hitung, kan, Nona? Ini, Lin Yang. Meski aku bayar setengahnya. Masih terlalu sedikit. Orang miskin ini. Jangan-jangan dia sudah gila. Semua pengeluaran tamu hotel akan saya bayar. Ayo bayar tagihannya, Tuan Lin. Ini bukan warung pinggir jalan. Lakukan sesuai perintahnya. Mengerti?
Lin Yang, aku ingin lihat bagaimana akhirnya kamu. Semua tamu hotel. Akan aku yang bayar. Tuan Lin. Para tamu di hotel. Total pengeluaran mereka mencapai 8.500.000. Begitu banyak uang. Apakah Lin yang mampu membayarnya? Masih terlalu sedikit. Lin Yang, kamu benar-benar mau apa? Aku lihat dia benar-benar gila. Kalau tidak mampu, ya tidak mampu. Berpura-pura jadi orang kaya. Pergi panggil bos kalian. Kataku mau membeli hotel ini. Kamu gila. Kamu tahu berapa biaya hotel ini? Lin Yang, hari ini aku beri kamu kesempatan. Bagaimanapun juga, ayahmu sudah lama meninggalkanmu. Kalau enggak, hari ini panggil aku ayah. Kalau begitu, makan malam ini aku gratiskan buatmu. Atau, biar istrimu melayaniku semalam. Melayanimu dengan nyamannya. Makan malam ini sudah cukup. Wang Xiaoke benar-benar murah hati. Lebih baik kamu tidur denganku saja. Aku cuma minta 1 juta. Pergi sana. Kamu cantik sekali. Aku sudah bosan tidur denganmu sejak lama. Bagaimana, Lin Yang? Aku hanya bilang sekali saja. Bawa kartu ini dan temui bos kalian. Aku ingin membeli hotel ini. Aku hanya bilang sekali saja. Bawa kartu ini dan temui bos kalian. Aku ingin membeli hotel ini. Kamu ini orang miskin. Ngapain pakai kartu rusak buat menipu orang? Aku rasa ini kartu bus, kan? Tuan Lin, aku mengerti. Ayah, kenapa kamu datang? Ini punya siapa kartu ini? Ini milikku. Ini adalah kartu hitam premium. Kamu bisa melihat hotelku. Itu adalah kebanggaanku. Ayah, kamu gila ya? Bagaimana bisa kamu memberi gratis hotel ini kepada orang bodoh itu? Butakan matamu. Pemiliknya adalah 3 tokoh besar yang mendirikan kamar dagang dunia. Kamu berani menyakiti orang sehebat ini? Apa? Tidak perlu dikirim, aku tidak keberatan. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Bagaimanapun, aku masih punya janji dengan orang lain. Ada yang mau membantu membayar separuhnya. Swear. Mulai sekarang kamu adalah bos di sini. Lin Yang. Sebenarnya kamu siapa? Lin Yang. Sebenarnya kamu siapa? Swear, kenapa kamu bertanya seperti itu? Sejak kamu kembali. Kamu benar-benar berbeda dari 5 tahun lalu. Kadang-kadang aku berpikir, apakah kamu benar-benar suamiku? Jadi sudah 5 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah Lin keluarga dimusnahkan, aku jatuh ke perbatasan. Medan Perang Shura. Di sana adalah wilayah suci dan wilayah jahat. Tempat pertempuran besar. Banyak orang meninggal di sana. Yang membuatku bertahan hidup adalah kamu dan Yue Yue. Kartu hitam tertinggi itu. Apa maksudnya? Sekarang dendam pembantaian belum terbalas. Demi keselamatan Swear. Masih. Jangan biarkan dia tahu. Identitasku baik. Kartu itu diberikan orang lain padaku. Aku pernah menyelamatkan nyawanya. Jadi, dia menganggap itu sebagai hadiah. Lalu memberikannya padaku. 5 tahun ini. Kamu sudah banyak menderita. Aku salah paham tentangmu. Aku tidak keberatan, Swear. Yang dirugikan adalah kamu dan Yue Yue. Aku berjanji padamu. Pasti tidak akan membiarkan kalian mengalami ketidakadilan lagi. Dalam beberapa hari lagi adalah ulang tahunmu. Aku sudah berjanji padamu. Pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kamu dan Yue Yue selamat. Itulah kebahagiaan terbesarku. Oh, kalau begitu kamu, dia sudah memaafkanku. Kamu pikir begitu saja? Kenapa bengong? Ayo pergi.
Oh baik. Dewa Kaisar. Bagaimana dengan Swear? Dia tetap tinggal di keluarga Xia. Xia Donghai ingin menggunakan dia sebagai taruhan untuk menikahkan keluarga Zhao di Longcheng. Orang tua ini benar-benar tak pernah hilang niat jahatnya. Dewa Kaisar. Ada satu hal lagi. Pembunuh yang membantai keluarga Lin telah ditemukan. Kamu bilang apa? Yang memusnahkan seluruh klan Lin waktu itu adalah keluarga Zhao dari kota naga. Dan menikah dengan keluarga Zhao adalah keberuntungan bagi keluarga Xia kami. Kamu lupakan saja Lin yang tidak berguna itu. Jalani hubungan baik dengan Zhao King. Ah, ibu. Saudara yang bijaksana. Gadis cucu saya akan saya percayakan padamu. Tuan rumah keluarga Xia. Saya pasti akan memperlakukan Xia Sui dengan baik. Kalau begitu, saya merasa tenang. Kalian orang muda. Bersenang-senanglah. Kami akan pergi dulu. Kakek. Orang tua itu sudah menjualmu padaku. Mau kemana lagi? Lepaskan aku. Kalau kamu panggil lagi, percaya atau tidak, aku cari orang. Bergiliran membuatmu tidur. Betul kan? Taat saja. Aku akan buatmu merasa nyaman. Ah, kamu. Lepaskan aku. Berani ganggu wanitaku. Aku mau kamu kehilangan satu tangan. Berani ganggu wanitaku. Aku mau kamu kehilangan satu tangan. Lin Yang. Tidak kusangka. Kamu, pecundang, masih hidup juga. Ah, kamu. Berani-beraninya kamu menyentuhku. Hari ini aku akan membuatmu merasa sangat sakit. Hanya dengan kamu. Aku tidak akan pernah memintamu berlutut seperti anjing. Kamu memang mencari masalah. 5 tahun lalu aku bisa membunuh seluruh keluargamu. Sekarang aku masih bisa. Malam ini, aku akan menghancurkan keluarga Zhao. Perbuatanmu dulu akan membayar harganya. Hanya denganmu. Pengawal, datang. Ting. Di tanahku. Aku lihat apa yang bisa kamu lawan denganku. Lebih baik jangan menjilat aku sebentar. Berhenti. Semua, serang aku. Siapa yang melakukannya? Aku memberinya 1 juta. Lin Yang, kau ingin melakukan apa? Aku sudah bilang, aku akan membuat keluarga Zhao membayar harganya. Malam ini, keluarga Zhao pasti musnah. Lin Yang, jangan sembarangan. Aku punya uang. Aku bisa memberimu uang. Uang. Aha, benar. Aku punya uang. 10 miliar. Bagaimana kalau 10 miliar? Asalkan kau biarkan aku hidup. Hanya 10 miliar. Juga pantas dijadikan taruhan. Aku tanya padamu, apa hubungan keluarga Kulin dengan keluarga Mushao? Tidak ada dendam atau permusuhan. Mengapa harus menyerang keluarga Lin aku? Aku juga tidak tahu. Aku tidak mau mengucapkan hal yang sama lagi. Dulu aku hanya ikut-ikutan saja. Dalam merencanakan aksi. Itu dilakukan oleh ayah dan kakak laki-laki aku. Swear. Kita pergi. Kamu mau apa? Lin Yang sudah bilang biarkan aku. Benarkah? Aku cuma ingat Kaisar Dewa pernah bilang, malam ini, keluarga Zhao pasti musnah. Lin Yang adalah Kaisar Dewa. Bagaimana mungkin? Tenang saja. Orang-orang dari keluarga Zhao segera akan turun untuk menemanimu. Lin Yang. Mengapa Tuan Jiu Feng bisa bersamamu? Aku tidak ingin berbohong lagi. Sebenarnya, aku adalah Kaisar Dewa. Aku akan memberikan kamu dan Yue Wei hidup terbaik. Lin Yang, kamu masih saja bicara omong kosong. Lepaskan aku akan pulang sendiri. Hei. Lin Yang, kamu ini anjing sialan. Masih saja mengganggu suara kami. Pangeran Zhao di mana? Ibu. Zhao King berbuat curang terhadapku. Itulah Lin Yang menyelamatkanku. Ting. Kau kodok sialan. Menggigit dan menjengkelkan. Menggigit dan menjengkelkan. Dia menyelamatkanmu. Tapi itu justru akan merusak kebaikanmu. Kalian demi keuntungan kecil. Berkali-kali. Membawa Swear ke dalam bahaya. Kalian memperlakukannya seperti apa? Ini akan berbalik. Bodoh sekali. Xia Sui adalah putriku. Kamu di sini ngurus aku. Mama. Lin Yang. Cepat pergi. Enggak, anjing buang. Cepat pergi. Swear, ingat baik-baik. Mulai sekarang, tidak akan ada orang
Yang memaksa kamu melakukan apapun, masih berucap besar di sini. Cepat keluar dari sini. Kalau kalian berani lagi menyakiti Xia Sui. Percaya tidak? Aku akan menghancurkan keluarga Xia kalian. Sesombong apa kalian? Kamu. Ting. Kaisar Tuhan. Semua sudah selesai ditangani. Kumpulkan para pengendali naga. Malam ini, aku akan membuat keluarga Zhao menghilang. Baik. Haha, Kak Tian. Barang baru sudah tiba. Masih anak-anak? Ya, kalian mau apa? Lepaskan aku. Tunggu di luar. Tunggu aku selesai dulu. Dia jadi milik kalian. Baiklah, terima kasih, Tian Ge. Jangan datang dekat, aku panggil orang. Panggil orang. Ini wilayahku. Lihat siapa yang bisa kamu panggil ke sini. Minum ini. Minumlah. Jangan bermuka tebal. Kalau kau berani panggil lagi, percaya atau tidak aku akan menelanjangi dan membuangmu ke tempat sampah. Minumlah. Hahaha. Bro Tian-Tian, pergi. Lihat, aku sedang mengurus urusan penting. King Ge sudah hilang. Siapa yang melakukannya? Tidak tahu pasti. Pergi cek. Aku ingin lihat. Siapa yang berani mengusik keluarga Zhao di Longcheng? Aku akan membuatnya tak bersisa. Iya. Kalian keluarga Zhao. Siapkanlah bekal untuk akhirat. Kalian keluarga Zhao. Siapkanlah bekal untuk akhirat. Lin Yang. Jangan terburu-buru. Aku segera antar kamu. Menemani adikmu. Berani ganggu keluarga Zhao-ku. Aku buat kamu tak bisa selamat. Hutang keluarga Zhao kalian 5 tahun lalu. Sudah saatnya dibayar. Haha. Anak kecil. 5 tahun lalu aku membiarkanmu pergi. Kamu beruntung. Hari ini aku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Sebagai persembahan untuk adikku. Datang, orang. Bunuh dia untukku. Hanya beberapa semut. Dihancurkan begitu saja. Lin Yang. Ayahku adalah gubernur saat ini. Kalau kamu menyentuh sehelai rambutku, kau dan keluarga Xia tidak akan ada yang hidup. Sekarang, berlututlah padaku. Aku bisa meninggalkan tubuh ini untukmu. Kamu, 10 angka. Kalian keluarga Zhao. Mengapa dulu harus melakukan serangan terhadap keluarga Lin? Lin Yang. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Lin Yang. Keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu pergi. Sepertinya, memberimu kesempatan. Kamu tidak menghargainya. Tunggu dulu. Lin Yang. Aku bicara. Aku akan bicara apapun. Aku bicara. Aku akan bicara apapun. Aduh. 5 tahun lalu, keluarga Zhao kami hanya menggunakan uang untuk membantu orang lain. Orang yang ingin membunuh kalian, bukan kami. Kalau bukan kami, siapa? Aku hanya ingat, orangnya bernama Silao. Yang lain aku tidak tahu. Apa yang terjadi padanya? Dia diracun parah oleh Lin Yang. Dia masih perawan. Kalau kamu suka padanya, aku akan memberikannya padamu. Asal kamu bebaskan aku. Boleh? Benar-benar bebaskan aku. Bersihkan semuanya. Baik, Raja Shenshen. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu pernah dengar 18 hukuman Shura? Aku tidak bisa tahan lagi. Tolong bantu aku, ya? Aku tidak bisa tahan lagi. Tolong bantu aku, ya? Jangan bergerak dulu. Kenapa? Apakah aku tidak cukup cantik? Aku sudah menikah. Kamu sudah tidak apa-apa lagi. Pulanglah. Tunggu sebentar. Kaisar Suci, pemburu naga telah mengepung keluarga Zhao. Perintahkan saja, Kaisar Suci. Baik. Malam ini, kami akan berikan sebuah hadiah besar untuk keluarga Zhao. Selamat, Tuan Rumah. Naik pangkat menjadi gubernur. Selamat, Tuan Zhao. Tuan Lausi, jangan begitu sopan. Kali ini, aku, Zhao,
bisa menjadi gubernur. Semua berkat bantuan Tuan Lausi dan Tuan Kong. Hahaha, kali ini aku datang dengan perintah dari Tuan Kong. Tuan Kong mendengar bahwa sisa-sisa keluarga Lin masih hidup. Dia ingin meminta Tuan Zhao untuk bertindak, menghilangkannya. Dia hanyalah anjing yang kehilangan rumah. Tuan Kong memerintahkan Zhao untuk menyelesaikannya dengan tuntas. Hahaha, Kong Xiao sudah bilang. Asal kamu bisa menghabisi Lin yang kali ini, tahta penguasa Longcheng akan menjadi milikmu. Hanya semut kecil. Aku bisa memencetnya sampai hancur dengan tangan. Hahaha. Tuan rumah dalam masalah. Panik dan bingung. Sungguh tidak pantas. Kakak sulung dan adik sulung sudah tiada. Apa? Siapa yang melakukannya? Itu Lin Yang. Lin Yang. Tidak mungkin. Dia di mana? Aku akan membawanya. Hancurkan menjadi potongan-potongan. Tuan Zhao. Aku, Lin Yang, telah datang untuk mengantarkan belamu. Lin Yang, kau masih berani datang ke sini. Aku akan menguliti dan melumpuhkanmu, untuk mengenang aku. Hari ini, aku akan membuat seluruh keluarga Zhao, mengiringi kematian seluruh keluarga Linku. Seekor anjing sial dari keluarga Lin, masih berani bertindak semena-mena. Semua maju. Apa yang kalian diamkan? Siapa yang melakukannya? Aku beri dia 1 miliar. Lausi, silakan lakukan. Balas dendam untuk anakku. Tak usah kau katakan. Aku juga akan mengalahkan anak kecil ini. Tuan Si, mengapa 5 tahun lalu kau menyerang keluarga Lin? Menindih seekor kecoa. Apakah perlu alasan? Tuan Si adalah orang dari keluarga Kong di Guigu. Apakah kau mampu menyinggung mereka? Keluarga Kong di Guigu. Apa ini? Keluarga Kong di Guigu. Apa ini? Sombong. Berani-beraninya kamu menghina keluarga Kong di Guigu. Lausi memang ahli dalam pertempuran di medan perang Asura. Kamu seperti membantai babi dan anjing. Lin Yang. Kamu selesai. Hahaha. Dewa Kaisar. Aku datang. Tidak perlu. Aku datang sendiri. HMPH. Hampir kehilangan nyawa. Masih berani membantah. Terima seranganku. Kekuatan ilahi. Kamu? Siapa sebenarnya? Anjing dari keluarga Kong. Kau juga pantas tahu namaku. Lin Yang. Kalau aku sampai celaka, keluarga Kong di Guigu tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan bicara tentang satu keluarga Kong yang kecil. Bahkan jika kepala Guigu datang, hanya layak jadi anjing saja untukku. Kamu tidak boleh memukulku. Berikan aku alasan mengapa aku tidak memukulmu. Aku tahu tentang adik perempuanmu, keberadaan Lin Wanyou. Aku tahu tentang adik perempuanmu, keberadaan Lin Wanyou. Apa yang kamu katakan? Di mana adikku perempuan? Asalkan kamu tidak memukulku, aku akan memberitahumu keberadaannya. Tidak ada siapapun yang bisa memberimu syarat untuk membawanya pergi. Apakah kamu tahu? Aku tidak tahu. Hei hei hei. Lin Yang. Aku tahu aku salah, tolong beri aku 1 nyawa anjing. Aku sudah bilang, malam ini, keluarga Zhao pasti akan hancur. Jiu Feng, dengar perintah. Dewa Kaisar, pengendali naga, musnahkan keluarga Zhao. Aku ingin keluarga Zhao lenyap dari kota naga. Siap. Di mana pengendali naga? Di sini. Perintah Kaisar Dewa, musnahkan keluarga Zhao. Ya. Kaisar Dewa, aku mengakui kesalahanku. Maafkan aku, tolong. Raja Dewa. Keluarga Zhao sudah dari kota naga, menghilang sepenuhnya, menggerakkan istana naga dan istana Phoenix, serta seluruh pengendali naga, untuk mencari keberadaan adikku. Benar. Raja Dewa. Nah, apa yang harus dilakukan dengan keluarga Guigu Kong? Yang paling penting sekarang adalah menemukan adik perempuan saya dulu. Mengenai keluarga Guigu Kong, biarkan mereka bertahan beberapa hari lagi dulu. Bagaimana urusan ini? Semua sudah diatur dengan baik.
Besok adalah ulang tahun istri Anda, keluarga besar di Kota Naga, bintang teratas di dunia hiburan, para kepala keluarga besar. Semua akan hadir lengkap. Di mana gaunnya? Gaun dibuat oleh puluhan master dunia, dengan tangan mereka sendiri. Sudah selesai dibuat. Hadiah dari Swear. Sudah dipersiapkan dengan baik, gelang terbaik di dunia. Bintang dunia telah diperoleh. Baik. Aku pasti akan memberikan Swear sebuah pesta besar. Dengar-dengar Lin Yang, benar-benar sudah memesan Hotel Longcheng. Kakek, Anda bilang kita sebaiknya pergi atau tidak ya? Lin Yang itu pasti menyembunyikan sesuatu yang penting dari kita. Harus pergi. Harus pergi melihat langsung. Yaitu, lihatlah si pengangguran itu. Apa rencana liciknya? Aku harus mengawasi putriku dengan ketat. Jangan sampai si Lin Yang memberikannya kepada anak kaya. HMPF. Si Lin Yang itu benar-benar bisa reservasi Hotel Longcheng. Aku rasa pasti dia mengandalkan menjual istri atau koneksi orang dalam. Dia bahkan memberitahu bahwa dia akan mengundang tokoh penting dari Longcheng. Siapa yang peduli padanya? Dia Lin Yang berani berbuat demikian. Nanti malah memalukan. Bukankah itu keluarga si aku? Aku lihat Lin Yang ini. Tak mungkin bisa menutupi kebohongannya. Tak berani datang lagi, kan? Dia tidak akan melakukannya. Bintang top Sao Qian datang. Sao Qian. Kenapa dia datang? Dia kan superstar internasional. Nona Xia. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Meminta seorang aktor tidaklah sulit. Aku tidak percaya. Dia bisa mengundang tokoh besar di Longcheng. Tokoh terkemuka di Longcheng. Gubernur Longcheng datang. Gubernur sendiri yang datang. Selamat ulang tahun, Nona Xia. Terima kasih. Pemimpin Kota Naga telah datang. Semua pemimpin Kota Naga sudah tiba. Selamat ulang tahun, Nona Xia. Terima kasih. 4 penguasa naga dari Kota Naga datang. Keempat penguasa naga sudah tiba. Nona Xia, saya mewakili keempat penguasa naga. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Di mana Lin Yang? Tolong lihat ke sini. Lin Yang, ini semua milikmu. Aku sudah bilang, aku akan membuatmu menjadi yang terbaik di dunia. Wanita yang paling bahagia. Aku pernah bilang, aku akan membuatmu menjadi wanita yang paling bahagia di dunia. Ini bukan hari sebelumnya, di lelang dunia. Melelang 30 miliar. Bintang abad itu? Bagaimana bisa ada di tangan Lin Yang? Tidak mungkin. Dia hanya seorang menantu yang tidak diinginkan. 3 miliar. Apa dia pernah bermimpi memiliki uang sebanyak itu? Biar aku lihat. Pasti palsu. Orang yang tidak tahu menghargai apa yang dilihatnya. Bintang abad ini adalah saya sendiri yang mengantarkannya. Tentunya tidak ada yang palsu. Ini. Bagaimana mungkin? Ini adalah rumah mewah terbaik di pusat kota. Nanti. Ini akan menjadi rumah kita. Rumah kita. Mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan wanitaku mendapatkan sedikit pun perlakuan tidak adil. Kakek. Lihat apa yang dikatakan Lin Yang. Maksudnya adalah, Xia Xue menderita di rumah kita, kan? Siapakah sebenarnya Lin Yang? Yu Xiang, kamu tahu tidak? Lin Yang. Bukankah dia cuma orang tak berguna? Apalagi coba? Lin Yang ini. Pasti tidak biasa.
Lin Yang ini pasti tidak biasa. Kakek, apakah kamu sudah tua? Dia orang yang tidak berguna. Apa yang bisa dia banggakan? Sok tahu, kakek. Kamu ini cewek yang tidak punya otak. Apa yang kamu mengerti? Yu Xiang, panggil Lin Yang ke sini. Ingat, sikapmu harus sangat hormat. Baik. Xiao Sui. Sejak kalian pindah dari keluarga Xia, kakek benar-benar merindukan kalian. Kakek, kami akan sering menjengukmu. Satu keluarga, tidak ada kata dua. Kamu benar-benar cucu kesayangan kakek. Itu Lin Yang. Kakek ikut bertanya sedikit ya. Di pesta ulang tahun Xiao Sui, semua diundang. Aku pernah menyelamatkan seorang misterius. Mereka semua datang karena melihat muka orang itu. Hanya karena itu. Orang-orang ini akan datang lagi? Tidak akan. Dia cukup sibuk. Selain itu, balas budi sudah selesai. Aku tidak akan menghubungi lagi di masa depan. Begitulah. Lin Yang. Aku tanya padamu. Kamu sebenarnya siapa sih? Lin Yang, aku tanya padamu. Kamu sebenarnya siapa sih? Kakek. Kenapa kamu tanya seperti itu? Hotel Longcheng ini. Lin Yang. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Ini sangat sederhana. Karena uang. Kamu merasa hebat ya? Apalagi Hotel Longcheng dan rumah mewah. Kenapa ada beberapa orang kaya yang bau? Bisa berubah dari ayam kampung jadi burung phoenix. Mau sombong macam apapun, tetap saja terlihat miskin. Apa benar bisa berbuat sesuka hati tanpa uang? Bergantung pada mulutmu itu? Lin Yang. Bicara dengan saya lebih sopan. Jangan lupa jati dirimu. Kamu adalah menantu dalam keluarga Xia. Ibu. Kalian kurangi omongannya. Yue masih di sini. Beberapa uang receh. Kalian kira bisa beli seluruh Longcheng. Dengan itu, justru aku memang berniat begitu. Aku pernah berjanji pada Yue harus memberi Yue sebuah kastil. Kebetulan kekurangan lahan. Papa, apakah ini kastil putri? Benar. Nanti kita Yue akan jadi putri paling bersinar di kota naga. Membangun kastil. Kamu kira kamu siapa? Jenis kerang apa ini? Biarkan saya lihat. Hanya buang air kecil saja. Seperti istana dari pasir. Hanya sebuah istana. Kamu berani main game? Apa yang tidak berani? Dalam 1 bulan. Istana belum selesai dibangun. Bawa si kecilmu keluar dari kota naga. Kakak. Mari. Baik. Kalau aku menang, kamu keluar dari keluarga Xia. Pulihkan identitas Sue Er. Kesepakatan sudah dibuat. Yi, kamu gila. Main game macam ini sama dia. Ibu. Membangun istana ini bukan beli sayur. Kalau mau bangun, ya bangun saja. Dia pasti kalah. Lin Yang. 1 bulan sama sekali tidak mungkin tercapai. Lin Yang. Kau tunggu saja diusir dari Longcheng. Dewa Kaisar. Ada petunjuk tentang keberadaan adik perempuan Anda. Bawahan sedang menyelidiki. Baik. Iya. Siapapun itu. Berani menyentuh adik perempuanku sekali saja. Aku akan membuatnya menyesal seumur hidup. Sudah dapatkan tempat untuk membangun kastil? Ada tanah di selatan kota. Lelang besok sore. Tanah ini sangat diminati. Kekasih Xia Yi. Grup pertama Longcheng. Tuan muda keluarga He juga akan ikut. Kekasih Xia Yi. Atur saja. Aku akan langsung menguasai lahan ini. Baik. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Aku tidak punya. Yi. Bukankah itu suami adikmu yang gagal itu? Bahkan undangannya saja tidak punya. Masih datang ke sini memalukan. Sialan. Dia bahkan tidak pantas mengucapkan sepatu untukku. Apalagi jadi suami adikku. Permisi, apakah kalian satu kelompok? Bukan.
Lihat penampilannya yang kumuh ini. Seperti dia bersama kami? Lin Yang, kalau kamu sekarang berlutut, lidahimu bersihkan sepatuku. Aku bisa pertimbangkan untuk membawamu masuk. Tidak perlu lagi. Tak lama lagi ada yang akan mengajak saya masuk. Dasar anjing bodoh, kau sakit apa? Bisa nggak sih nggak pamer? Benar. Ini adalah lelang yang diadakan oleh keluarga Yao. Kau pikir kau siapa? Dasar anjing bodoh. Cepat tutup mulutmu. Lin Yang, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk menghadiri lelang. Tapi aku tidak punya undangan. Ayo, aku akan membawamu masuk. Nona. Tidak kusangka kamu putri sulung keluarga Yao. Aku sedang ingin menelepon ayahmu. Aku sudah setahun tidak bertemu ayahku. Bagaimana aku bisa bertemu dia? Hari ini ada lelang. Dia tidak datang? Tidak apa-apa, Lin Yang. Aku sudah tidak berharap lagi. Tenang saja. Hari ini dia pasti datang. Tenang saja. Hari ini dia akan datang. Terima kasih. Perasaanku jauh lebih baik. Kamu duduk dulu. Aku keluar sebentar. Yokun ini aku. Tuan Dewa Kaisar. Kenapa kamu menelepon saya? Sekarang saya sedang di tempat lelangmu. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan padamu. Lin Yang. Sampah yang mengandalkan wanita. Jangan kira kamu bisa sok jago hanya karena masuk ke sini berkat seorang wanita. Tanah ini. Kamu tidak mampu membelinya. Minggir. Kamu. Lin Yang. Tunggu aku. Lin Yang, cepat duduk. Lelang akan segera dimulai. $500 M di selatan kota. Mulai tawaran. 15 miliar 100 juta. 70 miliar. Lin Yang, aku rasa kamu anjing sialan ini. Pakai apa kamu mau tanding denganku? 100 miliar. Lin Yang, anjing gila ini, mau teriak apa? Apakah kamu mampu membelinya? 100 miliar sekali. 20 juta dari 100 miliar. 200 miliar. Lin Yang, ini sengaja atau tidak? Kamu si miskin. Kalau nggak mampu beli, jangan ikut campur di sini. Kenapa nggak teriak lagi? Kamu, 200 miliar sekali. 201 miliar. 500 miliar. Sini, bawa anjing gila ini keluar untukku. Siapa yang membuat keributan di sini? Ayah, Tuan Yao ternyata datang. Tuan Yao, aku adalah putra keluarga He. Juga bagian dari pelelangan kalian. VIP tertinggi. Anjing gila ini. Terus teriak harga sembarangan di sini. Usir dia keluar. Kupikir kamu cari masalah. Ketua keluarga Yao. Kamu berani memukulku. Kamu tahu aku siapa? Aku adalah putra bangsawan keluarga He. Keluarga He, jadi apa? Perintahkan. Batalkan hak lelang keluarga He. Masukkan ke daftar hitam. Ya. Selain itu, tangkap orang nekat dari keluarga He ini. Keluarkan dia dari sini. Hancurkan barang bodoh dari keluarga He ini. Keluarkan dia dari sini. Orang Yao, bagaimana kamu berani? Kamu, lepaskan aku, kamu. Semua hadirin, saya mengumumkan, tanah ini, milik Tuan Lin. Bawahan tidak tahu Raja Suci datang. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, Yang Mulia. Sudah berapa lama kamu tidak bertemu putrimu? Mengapa tiba-tiba Yang Mulia bertanya tentang ini? Putrimu beberapa hari yang lalu. Hampir saja dipermalukan orang. Kamu tahu tidak? Aku tidak tahu. Kudengar kamu di luar sana, sudah punya keluarga lain. Bagaimana kamu bisa jadi ayah seperti itu? Tuan, bagaimana Anda bisa tahu hal-hal ini? Urusan rumah tanggamu. Aku tidak akan ikut campur. Tapi aku cuma bilang sekali. Kedepannya, kerjasama antara Divine Realm dan keluarga Yao harus memperhatikan muka Yao Nana. Mengerti kamu? Ya, pengikut mengerti. Lin Yang, ibuku tiba-tiba sakit lama kambuh. Cepat datang ke rumah. Ibu, apa ibu merasa bagaimana? Aku masih hidup.
Kenapa kamu bawa orang tidak berguna ini pulang? Apa sengaja buat aku kesal? Bukan, Bu. Aku bilang kamu itu penempel. Urusan keluarga Sia kenapa kamu ikut campur? Iya, memang begitu. Kamu cepat keluar dari sini. Sungguh sial. Aku datang untuk menjengukmu. Jangan bicara kasar seperti itu. Anjing datang ke tuannya. Tidak perlu. Cepat keluar dari sini. Oke, Kak. Sia Yi. Apakah kamu lupa? Kalau kita masih punya permainan. Orang yang kalah. Tapi kau harus keluar dari keluarga Sia. Lin Yang. Kau percaya aku akan mencabut gigi-gigimu satu persatu? Lihat apakah kau masih bisa ngotot seperti itu. Kau. Keluar dari sini sekarang juga. Ibu. Jangan panik. MA. MA. Apa yang terjadi? MA. 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 Apa yang terjadi? Kamu. Keluar dari sini. Cepat. MA. Apa yang terjadi? MA. Ibu. Ada apa denganmu, Bu? Semua ini salahmu, suami buruk. Kalau ibu ada apa-apa, aku tak akan tinggal diam denganmu. Segera hubungi dokter. Aku sudah menghubungi tabib Sihwa. Tenang saja, ibu pasti akan baik-baik saja. Kamu suami yang tidak berguna ini, bisa diharapkan apa? Bahkan melebihi Hua Tuo. Aku sudah menghubungi Hiu. Ayahnya, Hi Xiang, adalah seorang ahli obat top. Aku lihat siapa yang pantas aku kerahkan. Ayah, itulah dia. Dia adalah Lin Yang, anak nakal. Berani melawan keluarga Hi kami. Percaya atau tidak aku akan membuatmu hancur berkeping-keping, sakit tak tertahankan. Dia hanya seperti seekor anjing dari keluarga Sia kami. Abaikan dia. Anda dulu periksa kesehatan. Dia sudah tak ada harapan lagi. Kalian siapkan urusan selanjutnya saja. Dia sudah tak ada harapan lagi. Kalian siapkan urusan selanjutnya saja. Ibu. Hanya seorang tukang tipu jalanan. Kamu bilang apa? Lin Yang, kamu hampir sekarat tapi masih bicara besar. Dia bilang orang yang tidak bisa diselamatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Katak di dasar sumur. Lelucon. Denganmu saja bisa memanggilnya. Apa yang kamu pamerkan? Apa kamu benar-benar mengira semua orang belum pernah dengar nama Sai Hua Tuo? Lin Yang, aku tidak keberatan memberitahumu. Si Hua Tuo pasti bangga memiliki murid sepertimu. Benar-benar membuat kita kehilangan muka di akhir hayat. Kamu. Begini saja. Kalau kamu bisa panggil guru nenek moyangmu datang. Aku akan panggil kamu ayah. Aku tidak punya anak seumur kamu. Tabib sakti Sai Hua Tuo datang. Apa? Tabib sakti Sai Hua Tuo datang. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Ya. Tabib sakti. Bagaimana keadaan ibuku? Tidak apa-apa. Aku hanya perlu beberapa tusukan jarum untuk sembuh. Selesai. Ibu, bagaimana perasaanmu? Ibu. Tiba-tiba terasa jauh lebih baik. Terima kasih, Tabib Suci. Nona, tak perlu berterima kasih. Apakah kau masih ingat, kita pernah bertemu? Anda adalah yang menyelamatkan saya waktu itu. Nona, sudah ingat. Waktu itu saya juga atas perintah Tuan Lin. Lin Yang. Jadi kamu yang menyelamatkanku waktu itu. Guru Agung, apakah Anda masih ingat saya? Siapa kamu?
Kita pernah bertemu dulu. Saya juga pernah menerima kebaikanmu. Banyak orang yang pernah menerima kebaikan dariku. Kamu apa sih? Nama baikku. Tak pantas kau merusaknya sebagai orang kecil. Banyak orang yang pernah menerima kebaikan dariku. Kau siapa sebenarnya? Nama baikku. Takkan kubiarkan orang hina sepertimu merusaknya. Guru Agung. Aku. Kau boleh memanggilnya. Kau. Kalau kau tak bisa memanggilnya, bisa saja anakmu yang menyebutkan. Lelucon. Linyang. Kamu apa-apaan? Layak apa? Linyang. Anjing buangan ini, apa yang berani mengusik keluarga Hi? Aku sudah bilang kamu jangan tinggal di Longcheng. Kamu kira siapa kamu? Berani-beraninya bicara seperti itu sama Tuan Lin, guru leluhur. Siapa yang jadi guru leluhurmu? Dasar orang yang buta. Aku ajari kamu ilmu pengobatan. Bukan supaya kamu menyelamatkan yang terluka dan sakit. Bukan untuk menunjukkan kekuatanmu. Tuan Lin. Orang ini tidak mengenali kekuasaan. Dia hanya beberapa tahun lalu mendapatkan manfaat dari kebaikan saya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Keluarlah dari sini. Saya beri peringatan. Lebih baik kamu bersikap sopan padanya. Guru pendiri. Siapa sebenarnya Lin yang itu? Kamu pernah dengar tentang Kaisar Deva? Kaisar Deva. Kamu pernah dengar tentang Kaisar Deva? Kaisar Deva. Guru pendiri, kamu pasti salah paham, kan? Anjing sialan Lin yang itu. Bagaimana mungkin dia dewa kaisar? Kau cari masalah sendiri. Jangan sampai menyeret aku. Aku bilang padamu. Sebaiknya kau berlutut dan minta maaf pada dewa kaisar. Baik. Ayah. Apa kita biarkan anjing sialan ini terus menginjak kepala kita? Cepat minta maaf pada Tuan Lin. Ayah, kamu sedang apa? Minta maaf. Tidak perlu. Tuan Lin. Semua tadi salahku. Tolong jangan ingat kesalahan kecil ini, Yang Mulia. Tolong lepaskan keluarga Hi. Pergilah. Cepat pergi. Ya, ya, ya. Kalau pasien tidak apa-apa, aku pun harus pergi dulu. Tabib Sakti, tolong berhenti. Berkat bantuan Tabib Sakti kali ini, tolong datang berkunjung ke keluarga Sia kami. Keluarga Sia yang kecil ini belum cukup pantas untuk saya berkunjung. Kalau bukan karena saya, kalau tidak melihat muka Tuan Lin, saya tidak akan datang lagi. Kalau bukan karena saya, di muka Pak Lin, saya tidak akan datang lagi. Pak Lin, saya pergi dulu. Tapi jika ada kebutuhan, perintah saja. Lin Yang, kenapa dokter Sakti itu sangat sopan padamu? Mama, kamu mau ngomong apa lagi sama dia? Penyakitmu sebenarnya nggak apa-apa. Biarkan aku lihat. Ini menantu yang buruk. Sudah bersekongkol. Hanya sebuah sandiwara saja. Terserah kamu mau berpikir bagaimana. Swear. Ayo kita pergi. Ibu, lihat dia. Lihat dia gemetar seperti itu. Ting, ibu, tolong putuskan untukku. Tenang saja. Ibu selalu mendukungmu. Penyakitku bukan dia yang menyembuhkan. Kita tidak berhutang padanya. Ibu, yang peduli padaku tetap Anda. Sedangkan anjing tak berguna itu. Tunggu saja dan lihat. Aku tidak akan membuatmu merasa nyaman. Dewa Kaisar. Pembangunan istana telah selesai dipersiapkan. Perintahkan segera. Aku ingin yang terbaik di seluruh dunia. Menggambar oleh desainer top. Dibangun oleh arsitek terbaik. Aku ingin memberikan bulan dan bintang istana yang paling mewah untuk Yuyu. Ya. Ada apa lagi dengan Jiu Feng? Dewa Kaisar. Ada kabar tentang adik perempuan Anda. Di mana? Keluarga Kong di Guigu. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki secara diam-diam. Dulu di keluarga Kong Guigu. Seluruh klan Lin dibawa pergi secara rahasia oleh keluarga Kong. Memusnahkan klanku. Menangkap adik perempuanku. Keluarga Kong harus dihancurkan. Sampaikan perintah tertinggi Kaisar Dewa. Perintahkan 4 raja dan 5 jenderal. Untuk segera berkumpul. Target. Keluarga Guigu Kong. Ya. Dewa Kaisar. Istri dan putri Anda. Aku sudah memerintahkan Xiao Long dan Istana Naga. Untuk melindungi secara diam-diam. Ya.
Keluarga Kong. Aku pasti akan membuatmu membayar darah dengan darah. Makanan sudah siap. Ikan nila yang aku buat dengan saus merah. Kamu dan Yuyue sama-sama suka makan. Mama, ini kelihatannya sangat harum. Cepat duduk. Lin Yang. Belakangan ini kamu sedang memikirkan sesuatu? Swear. Aku harus pergi jauh besok. Untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Apakah berbahaya? Tidak berbahaya. Percayalah, setelah semuanya selesai, aku pasti akan segera kembali. Aku hanya khawatir. Kau akan seperti 5 tahun lalu lagi. Aku sudah berjanji padamu. Aku akan sepanjang hidupku menemani kalian di sisi. Baik. Aku percaya padamu. Cepat makanlah. Swear. Tunggu aku pulang. Aku akan memberitahumu identitasku yang sebenarnya. Lapor kepada Kaisar Dewa. Semua pengendali naga sudah berkumpul lengkap. Baik. Perintah, masuk ke lembah hantu. Dengan hormat mengikuti titah Kaisar Dewa. Cantik. Aku datang. Jangan mendekat. Kamu tahu kan? Kenapa aku harus memusnahkan keluarga Lin? Karena aku suka ekspresi takutmu itu. Ekspresimu itu. Aku mainnya nggak pernah cukup. Jadilah baik-baik saja di kehidupan ini. Jangan sentuh aku. Pergi sana. Jangan sentuh aku. Enak banget. Seseorang ke sini. Ada perintah apa, Tuan? Pergi ambilkan mangkuk untuk memberi makan anjing. Jangan sampai dia pingsan. Aku belum puas. Baik, di mana ayahku? Dia sedang menemani orang penting dari lembah hantu. Sekelompok orang yang tidak teratur. Aku cepat atau lambat akan memusnahkan kalian. Semuanya. Saya Kong berterima kasih atas kunjungan kalian semua. Kepala keluarga Kong. Kenapa anak tuan tidak terlihat? Anakku yang tidak tahu malu itu. Hanya tahu bermain perempuan di luar sana. Kong Xiao masih benar-benar mahir dalam hal ini. Dengar-dengar 5 tahun lalu karena seorang wanita. Itu hanya sebuah kekuatan yang tidak mencolok saja. Kalau dihancurkan, ya sudah, dihancurkan saja. Benar, Tuan keluarga Kong. Hari ini mengundang kami beberapa orang. Ada apa gerangan? Hari ini saya mengundang kalian semua. Untuk mengumumkan sesuatu. Keluarga Kong kami berencana bergabung dengan wilayah Dewa. Menjadi bawahan Kaisar Dewa. Keluarga Kong kami berencana bergabung dengan wilayah Dewa. Menjadi bawahan Kaisar Dewa. Bisa bergabung dengan wilayah Dewa dan menjadi tangan Kaisar Dewa. Kami merasa sangat terhormat. Hanya saja, tidak tahu apakah Kaisar Dewa mau menerima kita. Tidak akan lama lagi. Bisa bergabung dengan wilayah Dewa. Bukankah kita akan langsung melesat tinggi? Ayo. Bersulang. Ayo. Dunia ilahi dan Kaisar Dewa. Di mataku. Tidak ada apa-apa. Diam, anak durhaka. Apakah kau ingin membuat keluarga Kong mengalami kehancuran total? Kau sudah pikun. Selama kita, Guilu, bersatu. Hancurkan wilayah Dewa.
menjadi kaisar dewa sendiri. Mengapa tidak? Anak nakal ini selalu suka omong kosong. Semua, mohon pengertian. Hancurkan wilayah dewa. Besar sekali mulutmu. Siapa kamu? 5 tahun lalu kalian memusnahkan seluruh klan Linku. Memaksa saya ke medan perang Asura. Sekarang kalian malah lupa siapa saya. Menginjak semut. Perlu tahu siapa dia? Orang. Fokuskan dia keluar dari sini. Kamu sebenarnya siapa? Aku siapa? Kalian tidak berhak tahu. Di mana adikku sekarang? Ternyata kamu mencari adikmu. Lalu kamu sangat beruntung. Tentang adikmu. Dia masih hidup. Adik perempuanmu sangat lembut saat dipakai. Hari ini keluarga Kong dimusnahkan. Dimusnahkan. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu menderita luar biasa. Orang datang. Ketua lembah Guigu datang. Ketua lembah telah kembali. Nak, kamu benar-benar selesai. Aku dari keluarga Kong di Guigu. Segera akan menjadi orang dari domain Divine dan Divine Emperor. Kamu. Selesai sudah. Hari ini yang akan selesai adalah kamu. Adalah keluarga Kong kalian. Aku kembali. Ketua lembah, kamu sudah kembali. Bagaimana pembicaraan tentang bergabung dengan alam dewa? Saya bahkan belum bertemu dengan Yang Mulia Kaisar Dewa. Begitu ya. Jadi urusan kita bergabung dengan alam dewa batal. Dengan kalian yang cuma kumpulan orang tak berguna. Kalian bahkan tidak pantas jadi anjing bagi alam dewa. Kamu bilang apa? 4 raja dewa dari wilayah ilahi telah tiba. Ketua lembah. Apakah mereka dari wilayah ilahi? Tahu bahwa kita akan bergabung dengan mereka. Mereka sengaja datang menerima kita. Ayah C, bisakah kamu? Jangan bermimpi di siang bolong seperti ini lagi. Kamu diam. Utusan alam dewa telah datang. Kalau kamu terus bicara sembarangan, aku tidak akan menganggapmu anakku lagi. 5 jenderal utama alam dewa sudah tiba. Penguasa istana Phoenix luar alam, Yang Mulia Jiu Feng telah datang. Pemimpin lembah. Ini adalah kekuatan tempur tingkat tertinggi alam dewa. Dia datang ke keluarga Kong untuk apa? Untuk apa? Tentu saja untuk meminta nyawa kalian. Tuan Jiu Feng, Anda datang untuk apa? Mundur. Salam hormat kepada Dewa Kaisar. Kamu adalah Dewa Kaisar. Saya sudah bilang. Hari ini, keluarga Kong pasti akan binasa. Tuan Dewa Kaisar, kamu dan keluarga Kong punya dendam, balas dendam. Ini urusan balas dendam, aku tidak ikut campur. Agar aku tidak terbawa korban. Selesai, selesai. Aku, keluarga Kong, mendapatkan Tuan Dewa Kaisar. Langit menghendaki keluarga Kong kami. Anak durhaka, semua karena ulahmu. Warisan besar keluarga Kong. Hari ini harus diselesaikan di tanganmu. Linyang. Kamu bisa menjadi kaisar dewa. Aku, Kong Lianjie, tetap bisa melakukannya. Tunggu aku selesai denganmu. Tahta kaisar dewa adalah milikku. Kalau begitu, cobalah saja. Berani tidak hormat kepada kaisar dewa. Linyang, kau tidak bisa menyerangku. Hanya aku yang tahu di mana adik perempuanmu. Kalau kau menyerangku, jangan harap bisa bertemu dengannya. Tulangnya sudah tidak ada. Linyang. Hanya aku yang bisa menemui adik perempuanmu. Tapi, kamu harus membebaskanku. Anak durhaka,
Kamu masih bernegosiasi sekarang? Cepat undang saja. Adik perempuan dari Raja Dewa muncul. Ayo, mintalah belas kasihan kepada Raja Dewa. Lin Yang, kamu tunggu saja. Kejar. Tangkap yang hidup. Siap. Raja Dewa telah menemukan adik perempuanmu. Wanro. Wanro. Jangan sentuh aku. Ini aku. Aku kakakmu. Kakak. Kenapa baru datang, Kak? Maaf, semuanya salah kakak. Kakak berjanji padamu. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Kong Lianjie, kamu bajingan. Aku pasti akan membuatmu hancur jadi daging cincang dan diberi makan anjing. Wanro, kakak berjanji padamu. Kakak pasti tidak akan membiarkanmu lagi merasa tersakiti. Lapor kepada Kaisar Dewi. Kong Lianjie membiarkannya pergi. Bagaimana dia bisa lari? Saya meremehkan kekuatannya. Tolong Kaisar Dewi memberi hukuman. Bangkitlah, keluarkan perintah hadiah. Segera kejar dan tangkap. Ya. Bawa Wanro untuk mengganti pakaian. Ya. Kalian jangan mendekat. Wanro, jangan terburu-buru. Aku sudah tidak punya kemurnian lagi. Hidup pun tidak ada artinya lagi. Hidupku sudah berakhir. Wanro. Cepat pergi. Segera panggil si Huatoa. Cepat pergi. Kaisar Dewa. Dia sudah tiada. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Wanro. Semuanya salah kakak. Jiu Feng, dengar perintah. Siap. Tangkap Kong Lianjie di seluruh kota. Aku akan menggunakan kepalanya untuk mempersembahkan pada adik perempuanku. Ya. Lin Yang. Tidak perlu cari aku. Aku akan menunggumu di Longcheng. Tentu saja. Juga istri cantikmu itu. Lin Yang. Xia Sui. Kong Lianjie. Kalau kau berani sentuh dia, aku akan menghancurkanmu menjadi serpihan. Kalian mau apa? Ayah. Ibu diculik oleh penjahat. Segera pergi menyelamatkan ibu. Tenang saja, Yuet. Ayah pasti akan menyelamatkan ibu. Lin Yang, sebenarnya kamu siapa? Yang Mulia Kaisar Dewa. Bawahan telah gagal menjalankan tugas. Mohon Kaisar Dewa menghukum saya. Ya, Kaisar Dewa. Setelah masalah Kong Lianjie selesai, aku akan menghukummu kemudian. Baik. Lin Yang, kamu sudah kembali ke Longcheng, kan? Kalau mau menyelamatkan istrimu, datanglah ke atap gedung Tiansheng. Aku menunggumu. Lin Yang. Aduh. Benar-benar wanita cantik. Tunggu aku kalahkan Lin Yang. Aku pasti akan mempermainkanmu. Lepaskan aku. Lin Yang tidak akan membiarkanmu pergi. Lepaskan aku. Oh ho ho ho. Lepaskan aku. Tenang saja. Kali ini, dia tak punya jalan untuk melarikan diri. Perwira terakhir Kaisar Dewa memohon izin. Aku akan pergi sendiri saja. Kaisar Dewa, berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahan dengan prestasi. Izinkan aku ikut pergi. Baik. Kamu temani aku. Baik. Lin Yang datang. Lin Yang, cepat pergi, cepat pergi. Dia adalah Yang Mulia Dewa Kaisar. Kenapa takut padaku? Dewa Kaisar. Karena kau sudah tahu jati diriku. Masih berani datang untuk mati. Sepertinya kamu sangat percaya diri terhadap dirimu sendiri. Lin Yang. Hari ini, kamu selesai. Melukai adik perempuanku, serta menculik istriku. Oh, iya.
Rasa adik perempuanmu itu sungguh sangat indah. Hanya saja aku tidak tahu. Bagaimana dengan istrimu? Ah, hahaha. Jangan sentuh dia. Aduh. Aku sangat takut. Hari ini adalah akhir bagimu. Mulai besok, aku akan menjadi kaisar dewa baru. Hahaha. Bertindaklah. Xiaolong, ternyata memang kamu. Kamu selalu waspada terhadapku. Kamu sudah lama menebak siapa aku. Tidak mungkin. Lin Yang, bagaimana kamu tahu? Di istana naga penuh dengan ahli. Tapi ternyata tidak bisa melindungi ibu dan anak perempuan. Kau pikir aku akan percaya? Dan kau juga. Karena tahu sendiri bukan lawan aku. Masih berani datang ke Longcheng. Tentang Xie Sui adalah urusan istriku. Juga dia yang memberitahumu. Kan, Lin Yang? Memang pantas kamu. Sembur. Menarik. Xiaolong. Sebagai pemimpin istana naga, aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu berkhianat padaku? Sangat sederhana. Posisi kaisar dewa adalah milikku. Hanya karena kamu, aku juga ada. Kamu semakin hebat. Kalau kita berdua bekerja sama, aku juga bisa mengalahkanmu. Hari ini kita lihat saja. Siapa yang dulu tumbang? Lin Yang. Saat di keluarga Kong. Kamu menyembunyikan kekuatanmu. Benar. Sekarang kalian bisa menerima takdir. Lin Yang. Aku sudah bilang. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Dewa Kaisar. Kong Lianjie dan Xiaolong sudah ditangani. Bawa mereka kembali ke wilayah dewa untuk dihukum mati. Lalu kirim ke medan perang Asura. Ya, selain itu, selidiki semua orang di Istana Naga. Siapapun yang memiliki niat jahat. GS, tidak peduli. Siap. Ayah, Nian Wu. Wan Rou, dendam darah seluruh keluarga Lin sudah terbalaskan. Kalian bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Lin Yang. Akhirnya kita bisa hidup bersama dengan baik. Raja Dewa. Laporan darurat dari medan perang Shura. Pasukan wilayah jahat menyerbu perbatasan kami secara besar-besaran. Suer. Sepertinya hari baik harus ditunda lagi. Tidak apa-apa. Kamu pergi saja. Aku akan menemani Yuan Yue. Menunggu di rumah. Baik. Jiu Feng, dengar perintah. Siap. Menuju ke medan perang Shura. Menjaga perbatasan. Adalah